Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Suamimu benar tidak waras. Arfian mendengus sebal, dia meraih ponselnya dan juga laptopnya. Lalu, pria itu menatap tajam ke arah Arega yang masih setia meledeknya. Aku ngambek loh, ancam Arfian. Ngambek aja, nanti lega temanin onti cayang kali cuami balu. Iya kan cayangku, sahut Arega dengan tersenyum lebar. Nanti bika onti buat koncel gini, ku hitung cuamiku ada banyak. Berbagai macam, cuku bancana. Apakah calah punya cuami banyak? Yang penting bika, panacin ompian jelek. Arfian membalas dendam, dia mendekati Aluna dan mengecup paksa pipi istrinya itu. Arega yang melihatnya pun seketika langsung histeris. Dia memukul bahu Arfian dengan tangan gembulnya. Bibirnya mencebik ke bawah, bersiap akan menangis lagi. Arfian, sudah, seru Aluna dengan memegangi pipinya yang terasa kebas. Arega mengusap pipi Aluna menggunakan rompi seragam sekolahnya. Dia berusaha membersihkan bekas Arfian di sana. Belcikan baktelina, pelgi kau bakteli, ujar Arega. Arfian menyeringai pelan, dia mengecup pipi Arega dengan sedikit mengeluarkan lidahnya. Tentunya, perbuatan Arfian membuat Arega semakin histeris dibuatnya. Sedangkan Aluna, dia tertawa kecil. Satu hal yang baru dia tahu tentang sifat Arfian. Ternyata, suaminya itu memiliki sifat jahil. Tak heran, jika Arega pun memilikinya. Sejak kecil Arega diasuh oleh Arfian, tentu saja sifat mereka tak akan jauh berbeda. Aku berangkat, seru Arfian dan bergegas pergi sebelum mendengar tangisan keponakannya. Aluna hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Hei bau pipiku, rengek Arega. Ayo, kita cuci pipinya, ajak Aluna. Malam hari, Arfian yang akan pulang terpaksa harus menemui kliennya. Seharusnya, pertemuan mereka diadakan 2 hari lagi. Tetapi, karena satu dan lain hal, kliennya pun meminta Arfian untuk membicarakan tentang kerjasama mereka malam ini. Arfian mencoba menghubungi Reza, asistennya itu sudah pulang lebih dulu sebelum dia memberitahukan tentang ajakan klien mereka. Terpaksa, Arfian pun menuju tempat yang kliennya itu janjikan. Dengan bermodalkan GPS, akhirnya Arfian sampai di titik yang akan dia tuju. Bergegas, Arfian turun dari mobilnya dan berjakan masuk untuk menemui kliennya itu. Seorang pelayan datang dan mengarahkan Arfian pada meja yang telah dipesan. Tuan Arfian, akhirnya Anda datang juga, seru seorang pria yang menyambut kedatangan Arfian. Arfian tersenyum tipis. Dia meraih tangan pria itu yang terulur padanya. Selesai berjabat tangan, Arfian mendudukkan tubuhnya di hadapan kliennya. Tatapan Arfian beralih pada seorang wanita yang kliennya itu bawa. Oh iya, kenalkan dia asisten saya, ujar pria itu dengan ramah. Langsung saja Tuan Yonatan, saya tak punya banyak waktu, titah Arfian dengan tatapan datarnya. Oh ya, baik, kita akan membahas tentang kerjasama yang akan kita lakukan. Tuan Yonatan mulai membahas tentang kerjasama mereka. Arfian pun menyimaknya dengan baik.
Sesekali dia mencatat poin penting yang kliennya itu berikan dan memberi sedikit masukan. Saya setuju, kita akan mulai kerja sama ini, ujar Arfian setelah Tuan Yonatan menjelaskannya. Tuan Yonatan dan Arfian saling berjabat tangan kembali, mereka selesai menandatangani kontrak besar. Selanjutnya, Tuan Yonatan mengajak Arfian untuk makan malam. Namun, Arfian menolaknya. Mungkin lain kali, saya harus segera pulang, pamit Arfian. Setidaknya minum kopinya dulu, baru setelah itu Anda boleh pulang, cegah Tuan Yonatan. Arfian mengangguk pasrah, dia meraih cangkir kopi itu dan meminumnya hingga habis. Setelah itu, Arfian beranjak berdiri. Dia berpamitan pada Tuan Yonatan dan juga asistennya. Semoga kerjasama kita berjalan lancar Tuan, ujar Yonatan sebelum melepaskan tangannya dari Arfian. Sahut Arfian dan beranjak pergi dari sana. Namun, baru saja keluar dari resto itu, tiba Arfian merasakan kepalanya pusing, badannya terasa panas. Pria itu tak tahu apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Tubuhnya merasa gerah dan aneh. Kepala Arfian berkunang, tetapi dia berusaha untuk tetap terjaga. Tuan, biar aku bantu. Seorang wanita datang dan menyentuh lengan Arfian. Arfian setengah sadar, dia menepis tangan wanita itu dan mendorongnya menjauh. Nafas Arfian terasa sesak, dia semakin bingung apa yang terjadi pada tubuhnya saat ini. Tuan, ayo, kau pasti butuh istirahat, ujar wanita itu sebelum Arfian kehilangan kesadarannya. Terlihat, seorang pria tengah menghempaskan semua barang yang ada di atas meja. Rahang pria itu terlihat mengeras, tatapannya pun terlihat tajam. Kemudian dia berbalik dan menatap tajam pada seorang wanita yang tengah menundukkan kepalanya dengan tubuh bergetar hebat. Selain itu, wanita itu juga memundurkan langkahnya perlahan, karena tatapan tajam pria itu. Bagaimana bisa gagal Aku sudah membayarmu mahal, sentak pria itu dengan wajahnya yang memerah menahan marah. Maaf Tuan Seno, asisten Reza keburu datang. Sehingga, saya tak bisa membawa Tuan Arfian pergi, lirih wanita itu. Pria itu tak lain adalah Seno, dia menatap ke arah wanita yang sudah dibayar untuk melakukan rencananya. Ini adalah kali kedua wanita itu gagal. Pertama kalinya, wanita itu menyamar menjadi karyawan Arfian hanya untuk mendapatkan sisi lemah pria itu. Sayangnya, tuduhannya pada Arfian dan segala bukti dipatahkan oleh Aluna yang sah menjadi istri Arfian. Kurang ajar, dia berhasil lolos dari rencanaku kali ini. Seandainya berhasil, nama baik Arfian akan jelek di mata masyarakat. Akan mudah untukku mendapatkan hak asuh Arega. Nyatanya, asistennya itu malah menghancurkan rencanaku, desis Seno. Sementara itu, di kediaman Sagara, tampak Aluna tengah mandir di teras rumahnya. Sudah pukul 12 malam lewat dan suaminya belum pulang juga. Tak biasanya Arfian lembur tanpa kabar sama sekali. Aluna juga sudah menghubungi Reza, dia berharap Reza dapat menemukan keberadaan Arfian. Kalau Arfian diculik bagaimana? Aku nebusnya pakai apa? Aku nggak ada uang. Cicit Aluna. Lagian, ngapain coba dia lembur? Udah kaya, gak lembur sehari gak bikin dia miskin juga kan? Gerutu Aluna. Tak lama, Aluna mendengar suara gerbang yang terbuka. Terlihatlah lampu mobil yang menyorot ke arahnya.
Senyum Aluna mengembang saat melihat mobil siapa yang mendekat ke arahnya. Dengan perasaan lega, Aluna segera mendekati mobil yang sudah terhenti itu. Tapi sayangnya, justru yang keluar dari dalam mobil adalah Reza, bukan suaminya yang ia tunggu kepulangannya sejak tadi. "Reza, mana Arfian?" seru Aluna ketika melihat Reza keluar dari dalam mobil. "Suamimu benar tidak waras," desis Reza dengan kesal. Maksudnya, tentu saja Aluna bingung dengan perkataan Reza. Pria itu tak menjawab, dia justru membuka pintu mobil penumpang dan mengeluarkan Arfian dari sana. Mata Aluna membulat sempurna saat melihat kondisi Arfian saat ini. Jelas sekali, terlihat jika kondisi Arfian tampak tidak baik saja. Pria itu terlihat antara sadar dan tidak sadar. Panas sekali, lirih Arfian dan berusaha menarik jaket yang Reza kenakan. "Tuan, jaga tangannya, saya masih normal," pekik Reza dengan panik. Arfian berusaha menggapai pipi Reza dan mendekatkan wajahnya. Asistennya itu pun berusaha menjauh. Raut wajahnya sudah terlihat sangat tertekan dengan kelakuan bosnya. Sedangkan Aluna masih mencerna apa yang terjadi pada suaminya. Namun, dia tahu, jika Arfian dalam keadaan tidak sadar. Karena jika pria itu sadar, tidak mungkin Arfian mau memeluk Reza. "Reza, apa Arfian mabuk?" tanya Aluna dengan jantungnya yang berdebar kencang. Reza menggeleng. "Suamimu bukan pria yang seperti itu. Dia pasti dijebak, dan ada orang yang memberinya sebuah obat," sahut Reza. "Kalau begitu, bantu aku bawa Arfian masuk ke kamar," ajak Aluna. Reza mengangguk. Dia memapah Arfian masuk ke dalam rumah. Aluna mengarahkan kamar Arfian pada Reza. Setelah sampai di kamar, Reza langsung membaringkan tubuh Arfian ke atas ranjang dengan kasar. Sehingga membuat Arfian hampir terlempar dibuatnya. "Reza, pelan, pekik Aluna dengan mata membulat sempurna. "Ceka, suamimu sangat menyebalkan. Kamu tahu, di mobil dia berusaha menciumku. Benar tidak waras," desis Reza yang merasa merinding. "Ceka, namanya juga tidak sadar. Mana tahu itu kamu," omel Aluna sembari berjalan mendekati Arfian. Aluna berniat ingin membuka sepatu Arfian, tetapi pria itu justru menarik tangannya dan menatapnya dengan tatapan sayu. Wajah Arfian memerah. Nafasnya terdengar sangat memburu. "Panas, tubuhku sangat panas," adu Arfian dan berusaha membuka kemejanya. Aluna beralih menatap Reza. "Apa Arfian dijebak dengan obat?" Tebakan Aluna dibenarkan oleh Reza. "Aku akan mengecek CCTV besok, bisa jadi kliennya yang melakukannya. Bisa jadi juga, ada orang lain dan mengkambing hitamkan klien kita." "Kamu urus saja suamimu, karena hanya kamu yang bisa menyembuhkannya saat ini," sahut Reza. Aku bukan dokter. Panggil dokter, aku tidak bisa mengobatinya," seru Aluna dengan tatapan tak percaya. Reza terkekeh pelan. Dia melihat bagaimana Arfian berusaha menggapai tangan Aluna dan menariknya. "Sudah malam, aku harus pulang. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan," pamit Reza. Pria itu bergegas keluar dari kamar dan menutup pintu itu dengan rapat. Aluna mengerjapkan matanya. Dia beralih menatap Arfian yang entah kapan sudah melepas kemejanya. "Arfian, kenapa kamu melepas kemejamu di sini?"
Pekik Aluna dengan tatapan tak percaya. Panas. Aluna, tolong aku, tubuhku rasanya terbakar. Lirih Arfian yang merasa kesakitan. Aluna tak tega, dia juga melihat wajah tersiksa Arfian. Namun, dia bingung ingin melakukan apa. Aluna tak paham bagaimana cara mengobatinya. Secara mengejutkan, tiba-tiba Arfian menarik tangannya, hingga Aluna jatuh ke atas ranjang. Lalu, pria itu membalikkan tubuhnya dan menindih tubuh sang istri. Fian, cicit Aluna dengan jantungnya yang berdegup kencang. Kamu cantik, rugi sekali mantanmu itu menceraikanmu. Tapi untunglah, jadi aku bisa menikahimu. Puji Arfian, entah pria itu sadar akan yang dia ucapkan atau tidak. Perlahan, Arfian mendekatkan wajahnya. Aluna pun memejamkan matanya. Dia merasa tangan Arfian masuk ke dalam piyama yang dirinya kenakan. Lalu, mengelus perut itu dengan lembut. Mungkin, ini saatnya, Aluna menyerahkan hak suaminya. Wanita itu terlihat pasrah. Nalurinya pun menuntunnya untuk melakukan kewajibannya. Malam itu, malam yang mungkin akan menambah bumbu cinta dalam rumah tangga mereka. Arfian mengerjapkan matanya, dia terbangun dari tidur nyenyaknya. Perlahan, pria itu mendudukkan dirinya dan mengusap wajahnya sejenak. Dia belum menyadari apa yang terjadi, dan masih mencoba mengumpulkan nyawanya. Tak lama, Arfian merasakan udara dingin terasa menusuk kulitnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat sesuatu hal yang membuat tubuhnya mematung sejenak. Tadi, Arfian ingat apa yang terjadi. Sebelum dirinya tak sadar, dia sempat didekati oleh seorang wanita. Apakah wanita itu melakukan sesuatu padanya? Mendadak, perasaan Arfian menjadi cemas. Namun, kecemasannya mendadak sirna saat melihat kamar yang dia tempati saat ini. Ini kamarku, gumam Arfian. Bersambung.